Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku semua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, min kulli nikmatin faminallah. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doanya bisa dipimpin oleh Mbak Khonsa. Silahkan Mbak Khonsa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti pelajaran pada hari ini kita diberikan kemudahan, kefahaman dan juga kelancaran sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Aulia Salsabila hadir, alhamdulillah. Khonsa Arina hadir, alhamdulillah. Mutiara Fatia hadir. Nadia Aulia Zahra alhamdulillah hadir. Nafisah Munawaroh alhamdulillah hadir. Uswatun Nisa alhamdulillah hadir. Semoga pada pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Anak-anakku semuanya, kalian masih ingat Nadom Alala? Dalam kitab Alala dinyatakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ada Nadom Alala, yaitu tentang bagaimana ilmu itu bisa berhasil dicapai oleh seorang penuntut ilmu, yaitu ada 6 hal untuk dapat berhasil mencapai ilmu tersebut. Ada yang masih ingat nadomnya, Nadom Alala? Oh ya, ada yang masih ingat. Kita bunyikan bareng-bareng ya nadomnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Alhamdulillah. Dari 6 hal tersebut, salah satunya yaitu adalah harus memiliki semangat yang kuat. Jadi pada hari ini kita harus sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Menurut beliau, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dalam menuntut ilmu itu ada 2 hal yang paling penting, yaitu apa yang didengar dan yang kedua apa yang diserap. Apa yang kalian dengar nanti difahami benar-benar, dan apa yang kalian dengar tadi harus diserap juga dengan benar-benar. Karena sesuatu atau apa yang kalian dengar itu jika tidak kalian resapi, tidak diresap dalam pikiran kalian, hati kalian, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Alhamdulillah anakku semua, pada pertemuan pertama dan kedua kita yang lalu kita sudah membahas tentang bab jinayah. Ada yang masih ingat anak-anakku semuanya pertemuan kita pada hari pertama dan hari kedua, pertemuan pada kedua kemarin? Ada yang masih ingat? Oh ya, alhamdulillah masih ingat semuanya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bab jinayah, yaitu tentang pembunuhan. Pertemuan kita yang kemarin kita juga sudah membahas tentang tindak pidana jinayah, yaitu tentang penganiayaan. Kalian bisa mengamati gambar ini seperti kemarin. Ini contoh penganiayaan kemarin ya. Dari gambar ini kalian amati. Silahkan kalian lihat dulu, diamati. Setelah ada tindak pidana, ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada penganiayaan berat, ringan kemarin ya. Ada lagi yang bisa mengidentifikasi dari gambar ini tentang pembunuhan? Ada yang masih ingat anak-anak semuanya? Macam-macam pembunuhan, ada yang masih ingat apa tidak? Iya, siapa yang masih ingat? Oh iya, Mbak Khonsa lagi. Apa Mbak Khonsa tentang macam-macam pembunuhan kemarin pada bab 1 tentang jinayah kemarin? Oh ya, kata Mbak Khonsa, macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3, Bu. Ada pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan juga pembunuhan karena kesalahan. Alhamdulillah masih ingat.
setelah kita pada pertemuan ke-1 dan ke-2 membahas tentang tindak pidana, maka kalau ada tindak pidana itu bagaimana? Harus ada hukumannya apa tidak? Bagaimana anak-anakku? Oh iya, benar, harus ada hukumannya. Maka di sini sudah ada pembunuhan, penganiayaan. Di sini ada orangnya, kalau sudah ditindak pelakunya, kalau sudah dieksekusi, diselidiki oleh polisi ya, di sini menjadi tahanan. Setelah tahanan maka akan diberikan hukuman yang pas untuk tahanan tersebut. Nah, di sini ada tahanan, ada ruang eksekusi. Nah, kita buka lagi gambar selanjutnya. Kalian bisa melihat gambar di sini. Gambarnya sangat menyeramkan. Gambar apa ini? Bisa kalian pahami atau kalian amati? Gambar apa di sini? Ada gambar apa ini? Ada gambar kapak ya di sini ya. Ada gambar kapak, ada orangnya di sini. Orangnya tidak kelihatan, hanya kelihatan matanya saja. Ini namanya apa di sini? Ya, namanya di sini ada namanya algojo di sini ya. Ada algojo di sini, yaitu bertugas untuk mengeksekusi hukuman. Berarti dari gambar ini kalian lihat lagi gambar selanjutnya. Ada gambar selanjutnya, lebih menyeramkan lagi gambarnya. Di sini ada 2 orang, ada tahanan, juga ada pengeksekusinya. Di sini sudah memegang pedang di sini. Dari gambar-gambar tadi kalian bisa memahami atau menyimpulkan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa anak-anak semuanya? Oh iya, benar sekali. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukuman bagi tindak pidana. Yaitu hukuman apa? Kalian lihat dari gambar ini, ada yang bawa pedang, ada yang bawa kapak di sini. Kalian bisa mengamati atau mengidentifikasi dari gambar ini. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Oh iya, benar sekali, kita akan mempelajari tentang hukuman kisos anak-anakku semuanya. Ya, alhamdulillah, pada hukuman kisos di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis ketentuan tentang hukuman kisos tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita nanti menyajikan hasil analisis dari ketentuan kisos. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian bisa mengorganisir ketentuan tentang kisos. Setelah mengorganisir, kalian bisa membedakan macam-macam kisos dan ketentuannya. Setelah bisa mengorganisir, bisa membedakan, kalian nanti dibagi kepada kelompok-kelompok diskusi. Setelah diskusi, kalian harus bisa atau mampu mempresentasikan hasil analisis kalian tadi dengan percaya diri maju ke depan. Baiklah anak-anak semuanya, dari sini ada yang mau ditanyakan kepada ibu guru? Tidak? Alhamdulillah kalau tidak. Pada pembelajaran kali ini kita harus memahaminya betul-betul. Kita harus sungguh-sungguh memahami, karena ini berhubungan tentang kehidupan kita sehari-hari, berhubungan tentang kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Baiklah anakku semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca dulu. Kita membaca, mengamati, menyimak benar-benar materi tentang kisos di sini. Seperti kemarin, sebelum masuk pembelajaran, kalian membaca dulu. Di sini ada buku fikih. Buku fikih sesuai KMA 183, yaitu tentang hukuman kisos. Kalian bisa membuka halaman 13 dan sampai halaman 17. Halaman 13 sampai halaman 17. Untuk menambah sumber belajar kalian lagi, seperti kemarin juga, kalian bisa juga membaca di sini. Membaca Kitab Fathul Qorib halaman 53 sampai halaman 54. Nah, setelah membaca, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca terjemahan dari Kitab Fathul Qorib di sini, yaitu ada di bab hukum jinayah, ada halaman 430 sampai 440. Ada 10 halaman di situ. Lebih menambah sumber belajar kalian lagi, kalian bisa membuka atau membaca kitab tathib di sini. Untuk bab kisosnya, kalian membuka halaman 191 sampai halaman 202. Nah, anak-anakku semuanya bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa, lanjutkan lagi. Kalian bawa majalah? Oh iya, bawa semua. Alhamdulillah. Kalau bawa majalah seperti kemarin juga, kalian bisa membaca di sini tentang pendapat para ulama. Pendapat para ulama di sini ada di halaman 8. Kalian membaca pendapat ulama tentang hukuman kisos.
Nah, untuk lebih jelasnya juga, kalian nanti kalau ada yang belum dipahami, yang ibu tidak bisa jawab, kalian bisa menulis atau memasukkannya dalam di sini di halaman 24 dan 25 ada di pembahasan basuh masail. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian membaca, kalian juga bisa menambah informasi kalian. Kalian bisa mencari, membuka di internet, kalian mencari artikel di linknya NU online. Di situ ada hukuman kisos macam-macamnya. Itu akan bagikan di sini ya. Kalian bisa mencari dengan kelompok kalian nanti. Ibu bagikan nanti dibuka sendiri-sendiri ya anak-anak semuanya. Nah, ibu bagikan dulu, kalian buka bersama dengan teman-teman kalian. Baiklah anak-anakku semuanya, dari artikel yang kalian baca di situ, kalian bisa memahami, nanti kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan juga bisa mengkritisi atau bisa menjelaskan ulang kepada ibu guru dan teman-teman. Sudah selesai membacanya? Membaca halaman 13 sampai halaman 17, membaca terjemahan kitab Fathul Qorib halaman 430 sampai 440 juga ada dalam kitab Tathid tadi pada halaman 191 sampai 202. Kalian tadi juga sudah membaca artikel yang ada di internet tadi di linknya NU online. Kalian bisa membaca di situ tadi. Sudah dibaca semua anak-anakku semuanya? Nah, sudah, alhamdulillah. Jika kalian sudah membaca artikel-artikel yang ada di internet tadi, kalian bisa mengidentifikasi pada pembelajaran kali ini dalam hukuman kisos ini, apa yang dapat kalian kritisi, apa yang dapat kalian identifikasi, atau yang dapat kalian analisis dari pembelajaran materi kisos tersebut. Nah, baiklah, siapa yang mau mengkritisi atau mengidentifikasi dari bab materi kisos tadi? Nah, siapa? Oh, Mbak Mutiara. Nah, Mbak Mutiara mau mengkritisi yang apa? Oh ya, mau menjelaskan Mbak Mutiara. Bagus sekali, mau menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman. Menjelaskan tentang apa Mbak Mutiara? Oh ya, Mbak Mutiara mau menjelaskan tentang pengertian dari kisos dan macam-macam kisos. Ibu tuliskan ya. Pengertian dari kisos. Kisos dulu. Pada bab ini Mbak Mutiara ingin menjelaskan tentang kisos. Nah, bagaimana Mbak Mutiara pengertian dari kisos? Kata Mbak Mutiara bagaimana dok? Kata Mbak Mutiara, kisos berasal dari kata kososo atau isko, yaitu yang artinya apa? Memotong atau mengikuti jejak si pelaku, yaitu pembalasan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh pelakunya. Ya, pengertiannya yang pertama. Setelah kita mengetahui pengertiannya, apa tadi pengertian dari kisos? Pengertian kisos secara bahasa tadi dari kata kososo tadi ya Mbak Mutiara. Ya. Artinya mengikuti atau membalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui menurut bahasa pengertian kisos secara istilah, apa ada yang bisa membantu Mbak Mutiara untuk menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman? Ya, siapa yang ingin membantu? Oh, Mbak Nafisa, silakan Mbak Nafisa dilengkapi. Ya, kisos secara istilah, yaitu apa secara istilah? Yaitu hukuman yang seimbang. Hukuman yang seimbang untuk siapa? Hukuman yang seimbang bagi pelaku tindak pidana apa? Pembunuhan. Pembunuhan yang bagaimana Mbak Safa Nafisa? Apakah semua pembunuhan harus dikisos? Pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan, apa semuanya harus dikisos? Perlu dikisos? Oh tidak. Terus bagaimana Mbak Nafisa bisa dijelaskan kepada ibu dan teman-teman yang lebih detailnya atau rincinya pembunuhan yang bagaimana yang harus dikisos itu?
Oh iya benar kata Mbak Nafisa, pembunuhan secara sengaja. Ya, berarti yang harus dikisos hukuman yang seimbang yaitu pembunuhan sengaja. Yang kedua, kisos itu diberlakukan pada tindak pidana apa kemarin? Ya, penganiayaan. Dalam penganiayaan ini nanti juga ada rinciannya. Penganiayaan di sini yang kemarin apa? Melukai, merusak atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh seseorang. Di sini penganiayaan sengaja juga di sini ya. Nanti hukumannya bisa tadi pengertiannya mengikuti jejak tadi ya dari kata kodoso atau itko. Secara bahasa ini, secara istilah hukuman yang seimbang yang diberikan pada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan yang sengaja. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang siapa yang mau menjelaskan macam-macam dari kisos di sini? Siapa? Mbak Aisyah? Oh iya, silakan Mbak Aisyah. Macam-macamnya. Di sini ada pengertian. Sekarang kita akan bahas macam-macam. Macam-macam kisos. Dibagi menjadi berapa macam-macam kisos? Kisos dibagi menjadi 2, kata Mbak Aisyah. Apa saja Mbak Aisyah? Oh iya, sama seperti tadi Bu. Sama seperti ini. Oh iya, macam-macam kisos yaitu kisos untuk pembunuhan secara sengaja, dan juga tentang apa? Penganiayaan, yaitu kisos itu ditujukan untuk hukuman pembunuhan secara sengaja dan juga penganiayaan secara sengaja. Setelah kita mengetahui pengertian macam-macamnya, sekarang dasar hukum dari adanya hukuman kisos tersebut. Bagaimana? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Siapa yang mau mengidentifikasi atau menjelaskan kepada ibu guru? Dari kalian tadi sudah membaca di artikel online tadi, kalian sudah membaca artikel-artikel yang ada di internet. Sekarang kalian hukum dasar hukum dari adanya hukuman kisos tersebut. Ada siapa yang bisa menjelaskan? Oh iya, dasar hukumnya. Di sini ada dasar hukumnya, yaitu ada dalam sama ya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah lagi. Oh bukan, Mbak Khadijah sekarang ya Mbak Khadijah. Dasar hukumnya ada di dalam surat Quran berapa Mbak Aisyah? Mbak Khadijah? Oh iya, ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, sama seperti materi kemarin yaitu materi penganiayaan. Dasar hukumnya sama ya. Sudah bisa semua ya, hafal semua ya. Alhamdulillah, seperti kemarin yang diawali oleh kemarin ya. Sudah ingat semua anak-anak semuanya? Alhamdulillah, kalau kita sudah mengetahui pengertiannya, sudah mengetahui macam-macamnya, dasar hukumnya. Sekarang kita masuk pada apa tadi? Artikel yang akan baca ada apa saja di online tadi? Di artikel yang akan baca di internet. Oh iya, siapa yang mau menambahi di sini? Mbak Maulida, silakan Mbak Maulida. Ya Bu, ada yang paling penting, ada syarat-syarat kisos, syarat-syarat dijatuhkannya kisos tersebut. Bagaimana Mbak Maulida, bisa dijelaskan kepada ibu dan teman-teman? Oh iya, syarat-syaratnya di sini. Syaratnya ada syarat kisos. Syarat-syarat kisos menurut Mbak Maulida yang kalian baca di artikel tadi, di buku, di kitab tadi, ada berapa syaratnya? Ada 5. Ya Mbak Maulida, bisa dijelaskan kepada ibu dan teman-teman apa saja syaratnya di situ? Syaratnya yaitu yang digunakan adalah orang yang terpelihara darahnya, atau orang yang baik. Nah, syarat yang kedua adalah pembunuh, yaitu pembunuhnya sudah balik dan berakal. Yang ketiga syaratnya yaitu pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Ya, pembunuhnya yaitu bukan bapak dari yang
yang terbunuh. Berarti jika orang tuanya membunuh anaknya, maka tidak harus dikisos. Tidak ada kisos untuk orang tua, ayahnya, ibunya, kakeknya, anaknya yang membunuh anaknya. Berarti tidak ada hukuman kisos. Syarat yang keempat yaitu harus sama derajatnya. Sama derajatnya. Derajatnya sama ini bagaimana maksudnya, Mbak Maulida? Bisa dijelaskan kepada ibu dan teman-teman maksud dari sama derajatnya di sini? Oh iya, maksud dari sama derajatnya di sini kata Mbak Maulida yaitu sama-sama, yaitu muslim dengan muslim, budak dengan budak, orang merdeka dengan orang merdeka, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Benar, anakku dari sini bisa dipahami ya anakku semuanya? Oh bisa, alhamdulillah. Lanjut dari syarat yang terakhir, yaitu harus sama halnya, sama-sama derajatnya. Sekarang harus sama halnya. Maksudnya sama halnya ini yaitu berdasarkan tadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 ada itu telah ditetapkan di dalam kitab Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, yaitu harus halnya sama. Ketika yang dianiaya itu adalah kaki kanan, yang dipatahkan kaki kanan, maka yang dikisos juga harus kaki kanan, tidak boleh kaki yang kiri, harus pada hal yang sama. Ya, anak-anakku semuanya, dari pengertian macam-macam dasar hukum syarat-syarat kisos di sini, ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Oh tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Dari semua di sini ada hikmah yang kita ambil dari materi atau hukum adanya hukuman kisos untuk bagi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di sini. Ada yang bisa memberi tahu pada ibu hikmah dari adanya hukuman kisos di sini? Siapa? Ya, Mbak Syarifah. Silakan Mbak Syarifah. Hikmah dari adanya hukuman kisos di sini bisa disampaikan kepada ibu dan teman-teman. Yang pertama kata Mbak Syarifah, apa Mbak Syarifah? Ya, hikmahnya yaitu dengan adanya hukuman kisos ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa keadilan itu harus ditegakkan, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan penganiayaan itu harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Hikmah yang kedua apa Mbak Syarifah? Bisa dijelaskan? Ya, hikmah yang kedua yaitu untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat, juga membantu negara untuk memberantas kejahatan. Hikmah yang ketiga bisa dijelaskan juga. Hikmah yang ketiga yaitu untuk biar tidak ada terjadi perselisihan atau pertentangan atau pertengkaran antar keluarga yang terbunuh dengan pembunuhnya, karena sudah ada hukuman yang jelas yang ditetapkan untuk pelaku pembunuhan tersebut. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, dari sini ada yang mau ditanyakan kepada ibu atau yang belum paham? Alhamdulillah sudah? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, kita sudah bahas tentang materi kisos, pengertiannya, macam-macamnya, dasar hukum, terus juga syarat-syarat kisos di sini serta hikmahnya. Maka sekarang ada yang mau membuat identifikasi kasus dari materi kisos di sini. Siapa yang ingin mencoba membuat sebuah kasus dari sini? Ya siapa? Mbak Anida. Silakan Mbak Anida. Mau pakai gambar seperti kemarin atau mau membuat langsung analisis kasus sendiri? Gambarnya masih ada seperti kemarin di sini. Ada gambar-gambar. Ada gambar tawuran juga. Terus ada gambar-gambar seperti kemarin. Mbak Anida mau pakai gambar atau membuat analisis sendiri? Oh ya, pakai gambar. Silakan gambar di sini ada 2 orang di sini. Bagaimana Mbak bisa dibuat sebuah analisis sebuah kasus bisa dari sini? Mbak Anida, oh iya benar, tepat sekali kata Mbak Anida. Kata Mbak Anida di sini di suatu desa ada 2 orang petani, kata Mbak Anida. 2 orang petani di sini sedang mencangkul di sawahnya. Pada saat mencangkul 2 petani itu namanya A dan B saja ya. 2 petani itu A dan B kata Mbak Anida. Bagaimana selanjutnya Mbak Anida? Kata Mbak Anida, 2 petani A dan B di situ mencangkul di sawah dan mereka bertengkar. Bertengkar karena apa di situ? 2 petani A dan B itu bertengkar tentang batas sawahnya mereka. Mereka mengklaim, petani A mengklaim bahwa petani B itu menggeser batas sawahnya di situ. Akhirnya di situ mereka berdua adu cekcok mulut, bertengkar bahwa mereka menganggap benar semua.
petani A ngeyel dia kalau batas sawahnya digeser sama petani B. Akhirnya petani A di sini pulang dengan rasa marah, pulang dengan emosi, terus pulang itu membawa kapak kembali ke sawah lagi, dan si B posisinya masih di situ dan masih mencangkul. Langsung si A di situ membacok dengan kapak itu, mengkapak si kakinya petani itu berkali-kali, berulang kali, sampai petani B itu tersungkur ke tengah sawah. Langsung setelah diidentifikasi di situ, petani B kakinya dinyatakan patah, kaki sebelah kiri patah. Dari kasus ini ada saksinya, di situ ada saksi petani C di situ juga. Setelah diidentifikasi sama pihak yang berwajib, akhirnya si A di sini dinyatakan telah melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, kata Mbak Anida. Tindak pidana kejahatan apa di sini Mbak Anida? Pembunuhan atau penganiayaan? Oh iya, kata Mbak Anida, termasuk penganiayaan. Penganiayaan yang bagaimana Mbak Anida? Penganiayaan ringan atau berat? Kata Mbak Anida, penganiayaan ringan karena menghilangkan fungsi anggota tubuh seseorang, yaitu sampai kakinya patah. Ya, kalau itu berdasarkan KUHP undang-undang yang ada di Indonesia, berdasarkan pasal 531 sampai pasal 535 kemarin, itu termasuk penganiayaan berat juga. Penganiayaan berat dan juga berencana, itu sudah berat berencana, hukumannya double, karena dia berat karena mematahkan dan juga sudah direncanakan karena pulang dulu ngambil kapak, dia kan sudah berencana ingin membunuh, berarti kan ingin membunuh tapi tidak meninggal, hanya mengalami kakinya patah saja. Nah, dari sini, dari kasus si A B tadi, bagaimana Mbak Anida bisa dianalisis? Kita bisa analisis bareng-bareng bagaimana anak-anak semuanya. Dari kasus A B tadi itu yang mulai dari cekcok tadi, terus dengan emosi pulang ke rumah mengambil kapak lalu membacok berulang kali kepada petani yang dianggap telah melewati batas sawahnya tadi. Setelah itu kakinya patah. Bagaimana? Ini harus dihukum apa ini harusnya? Apakah harus dihukum kisos? Ataukah tidak dihukum kisos biar dia? Atau bagaimana? Karena ini termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Menurut Mbak Anida bagaimana ini? Harus dihukum apa? Oh iya, menurut Mbak Anida harus dihukum kisos, Bu. Kisosnya bagaimana? Kalau yang dipotong kaki kiri, apakah yang dikisos harus kaki kanan? Ataukah sebaliknya? Bagaimana anakku? Oh iya, kata Mbak Anida harus sesuai atau seimbang, karena syaratnya tadi syarat kisos harus sama halnya, yaitu kaki kirinya patah berarti juga harus kaki kirinya. Ini berdasarkan hukum Islam ya anak-anak semuanya. Untuk masalah selanjutnya hukuman di negara kita serahkan kepada kitab undang-undang hukum pidana yang ada di negara kita. Alhamdulillah anakku, dari sini bisa dipahami. Alhamdulillah, kalau sudah bisa seperti kemarin juga, kalian harus berpikir kritis. Yaitu ibu punya soal di sini, ada soal instrumen, soal HOTS. Setelah kalian sudah menganalisis, mengidentifikasi, memahami materi, selanjutnya kalian harus diperas otaknya untuk berpikir secara kritis. Nah, sebelum kalian menjawab, kalian harus baca benar-benar pertanyaan di sini. Di sini ibu menyediakan instrumen evaluasi HOT. Di sini ada nama siswa, kelas, materi, ada nilainya juga nanti di sini. Kalian menulis nama kalian di sini, lalu di sini nanti setelah dikoreksi nanti ada nilainya di sini. Bagaimana anakku? Kalian bagikan dulu, kalian kerjakan. Ibu beri waktu gimana? 10 menit ya? Atau 5 menit selesai? Ini 5 soal saja. Oh ya, ibu tunggu selesainya. Silakan anak-anakku semuanya bisa dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Alhamdulillah, kalau sudah selesai dikumpulkan dulu, nanti ibu nilai atau ibu koreksi. Setelah kalian mengerjakan soal instrumen evaluasi HOT, tadi seperti yang kita bahas pada awal tadi, pada tujuan pembelajaran kita, kalian nanti akan dibentuk kepada kelompok-kelompok. Tadi sudah ibu bawa kelompok ya, tadi ada 3 laptop, kalian bisa mencari kasus-kasus itu yang ada di internet atau di dalam kasus terkini yang ada di dalam internet tentang kasus pembunuhan dan
penganiayaan yang termasuk pada hukuman kisos. Di sini Ibu ada LKPD, kalian dibagi menjadi kelompok-kelompok seperti kemarin tadi. Nanti kan belajar dengan teman-teman, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertanya, bisa saling belajar. Alhamdulillah. Buat kerja kalian seperti kemarin berbasis kegiatan saintifik. Kelompoknya sudah Ibu bagi di sini ya. Kelompoknya ada, pertama ada Mbak Aisyah, ada Zahrotun, dan juga ada Mbak Nafisa. Di sini tujuan pembelajarannya seperti kemarin, setelah mengamati materi jinayah, mampu mengorganisir ketentuan jinayah, mampu membedakan ketentuannya, dan juga mampu mempresentasikan hasil analisis kalian nanti ke depan dengan percaya diri. Alhamdulillah. Di sini langkah-langkah kegiatannya, yang pertama yaitu kalian memahami atau mengamati, memperhatikan pemaparan tentang kinsos. Tadi dari yang sudah kalian baca di artikel NU online, ada di tadi buku modul fikih tadi sesuai KMA 183 dan yang lain-lain sumber belajar kalian tadi. Setelah kalian pahami itu semua, tugas kalian setelah mengamati, menggali informasi materi tentang kisos, coba kalian carilah di internet kasus pembunuhan dan penganiayaan yang termasuk kategori hukuman kisos. Kalian cari kasus-kasus yang ada di internet di situ. Nanti kalian paskan di situ yang termasuk kategori hukuman kisos dalam tindak pidana Islam itu yang mana? Kalian cari. Nanti didiskusikan kasusnya apa, dianalisis seperti tadi ya, seperti contohnya Mbak Anida tadi, itu termasuk pembunuhan, termasuk penganiayaan apa, berat, ringan, pembunuhan sengaja atau pembunuhan bagaimana, alatnya bagaimana. Setelah dianalisis kasusnya bagaimana hukuman yang tepat, apa perlu dikisos atau tidak dikisos. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Ya, bisa dipahami? Ya, di sini ketentuan diskusinya menguasai materi yang akan didiskusikan. Yang kedua, dalam setiap kelompok salah satu menjadi perwakilan presentasi. Yang ketiga, kalian kan catat nanti ya, dicatat semuanya hal-hal yang penting dalam diskusi itu atau analisis yang penting itu dicatat semuanya di sini. Yang keempat, ini yang paling penting, harus saling menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Alhamdulillah dibagikan, silahkan kalian buka di laptop itu, kalian cari di internet kasus-kasus tentang penganiayaan dan pembunuhan yang termasuk dalam kategori hukuman kisos. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah selesai diskusinya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oh, kelompok 3 belum selesai ya, Ibu tunggu ya. Oh ya, sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai semuanya. Nah, sekarang untuk perwakilan kelompoknya silahkan dipimpin maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian tadi. Pertama, kelompoknya siapa di sini yang mau memimpin maju presentasi? Oh iya, kelompoknya Mbak Aisyah. Silahkan maju kelompoknya Mbak Aisyah. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang mau maju. Silahkan kelompok Mbak Aisyah dipresentasikan maju ke depan dengan keras, dengan percaya diri kepada teman-teman. Ya, oh bagus sekali, alhamdulillah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah. Dari kelompok 1 ini anak-anakku semuanya ada yang mau menyanggah atau memberikan pendapat atau mau mengkritisi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah tersebut. Ada yang mau mengkritisi atau menanggapi, menyanggah? Oh, tidak ada, sudah bagus. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Kelompok 2 sudah? Alhamdulillah anak-anak semua beri tepuk tangan kepada kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju presentasi. Baiklah anak-anak semuanya, setelah semua kelompok sudah maju presentasi, dari sini ada yang bisa menyimpulkan hasil dari presentasi atau hasil diskusi kita pada hari ini. Hasil materi apa saja yang bisa kita pahami dari pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau mewakili teman-teman atau yang mau menyimpulkan dengan ibu dan teman-teman? Siapa yang mau mewakili menyimpulkan? Oh iya, siapa? Oh iya, Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah disimpulkan pertemuan kita pada presentasi ini, pada materi di sini.
Oh ya, kata Mbak Fatimah, alhamdulillah pada hari ini, pada presentasi hari ini kita bisa mengetahui kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus penganiayaan yang termasuk pada hukuman kisos. Ya, benar sekali. Selain itu kita bisa juga apa tadi Mbak Fatimah? Kita bisa mengetahui pengertiannya kisos, bagaimana pelaksanaan hukuman kisos tersebut, macam-macam kisos, dan juga syarat-syarat jadi adanya kisos tersebut. Tidak harus semua orang yang membunuh dikisos, tapi harus ada syarat-syarat dan ketentuannya. Baiklah, dari sini anak-anakku semuanya, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kita lanjutkan pada kesimpulan. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran kisos di sini kita dapat mengetahui tentang pengertian dari kisos, tentang macam-macam kisos, tentang juga dasar hukum tentang hukuman kisos tersebut, dan juga syarat-syarat ditetapkannya hukuman kisos. Yang terakhir, kita juga dapat mengetahui bahwa adanya hikmahnya kisos itu sangat penting sekali untuk menegakkan keadilan di negara kita. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, dari presentasi kalian tadi, dari kelompok 1 sampai terakhir, Ibu akan membacakan kelompok yang pas tadi ya, kelompok yang terbaik. Semuanya baik, tapi Ibu bacakan kelompok yang baik, yang terbaik di sini, yaitu ada di kelompoknya Mbak Aisyah tadi. Kita beri tepuk tangan pada kelompoknya Mbak Aisyah. Alhamdulillah, kelompoknya Mbak Aisyah tadi presentasinya bagus dan percaya diri sekali. Untuk kelompok yang lainnya, untuk pertemuan ke depan nanti harus lebih percaya diri lagi ya anak-anakku semuanya. Tidak usah malu untuk belajar ilmu. Kita harus menghilangkan rasa malu. Kita harus percaya diri. Kita harus sungguh-sungguh agar ilmu yang kita dapatkan, apa yang kita dengar pada hari ini bisa kita resapi dan bisa kita amalkan. Alhamdulillah anak-anakku, untuk pertemuan yang akan datang, setelah kita membahas tentang pembunuhan, kita membahas tentang penganiayaan, kita membahas tentang adanya hukuman tindak pidana keduanya yaitu kisos, maka untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang diyat, yaitu hukuman denda diyat, yaitu ada diyat mughaladah, diyat mukhafafah. Untuk rinciannya nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah anakku semuanya, dari pertemuan kita hari ini ada yang mau ditanyakan kepada Ibu sebelum kita tutup dan kita akhiri? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada, semoga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Semoga pertemuan kita pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang sedikit ini, yaitu ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Insya Allah anak-anakku semuanya, kita akan niat mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah. Alhamdulillah, untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.